aku Rastri Anes atau nama panggungnya adalah Coach Anes. Saat ini aku bekerja sebagai International Certified Matchmaker atau simpelnya Macomblang. Dan aku juga adalah co-founder dan CEO dari ranum.co.id, sebuah penyedia jasa pranikah yang berbasis dengan psikologi. Oke, karirku bermula bekerja sebagai seorang HRD sampai kurang lebih selama 11 tahun. Nah, di dalam perkariran sebagai HRD itu, aku menemukan sebuah interest baru. Awal mulanya adalah sebagai seorang coach. Nah, sebagai seorang profesional coach, aku memilih jalur karir coach karena sebagai HR, apa yang bisa aku berikan value terhadap anak-anak muda waktu itu adalah bagaimana mempersiapkan para alumni dari misalnya lulusan kampus untuk mempersiapkan diri terhadap karir yang lebih baik. Begitu juga kepada teman-teman yang memang lagi ada in career transition. Aku ingat banget waktu itu di masa pandemi atau COVID 2020, banyak orang yang mengalami layoff dan mereka mulai mencari karir yang baru nih, atau mereka melakukan yang namanya switching career. Dari sini aku membantu untuk memberikan perspektif sebagai seorang HR apa yang kira-kira bisa membantu mereka. Dalam perjalananku banyak ketemu dengan orang gitu ya, aku tuh menyadari bahwa kayaknya isu yang lebih mendalam daripada perkarir-kariran ini adalah isu terkait dengan relasi antar manusia. Dan lebih menariknya lagi, aku menemukan ada sebuah industri yang belum banyak ketapin, which is industri tentang dating and relationship. And that's why aku sekarang switching my own career sebagai seorang international certified matchmaker. Jadi di sini sebagai seorang matchmaker, aku membantu gitu ya, mencocokkan antara satu orang dengan orang lainnya untuk apakah mereka berjodoh atau tidak. Kira-kira mirip lah kayak seorang HRD ataupun coach gitu ya. Ketika mau memasukkan seorang kandidat kepada perusahaan kan harus dicek tuh kecocokannya. Nah sama, sebagai seorang matchmaker aku juga mencocokkan nih antara kedua orang ini, kira-kira mana sih yang paling kompatibel, yang kira-kira bisa memberikan relationship yang lebih meaningful. So I think that's my story. Betul. Oke, di Indonesia, matchmaker itu sering dikenal sebagai namanya Macomblang. Nah, Macomblang yang kita tahu biasanya siapa sih? Antara orang tua kita, teman-teman kita, om tante kita gitu ya, yang berusaha untuk menjodohkan antara kita dengan mungkin orang-orang di sekelilingnya mereka. Tapi pertanyaannya, apakah penjodohan itu memang cuma sekedar asal kenal gitu ya dan kemudian bisa saling cocok? Ternyata nggak seperti itu. Nah, karena aku punya background S1 psikologi, sebelum gitu ya berkuliah di Prastia Mulia mengambil business management, di situ aku realize bahwa namanya interaksi antar manusia itu bisa didalami lagi atau diselami lagi dengan ilmu psikologi. Dan disitulah aku mulai menyadari bahwa dalam mencocokkan seseorang itu ada tahapannya dan juga ada kriteria-kriteria yang memang harus kita pelajarin. Nah, saat aku mencoba untuk switching career untuk masuk ke dalam industri dating and relationship, aku merasa bahwa aku harus upgrade nih skill aku. Sama seperti ketika aku mengambil S2 di Prastia Mulia. Oke. Aku rasa bukan hanya bisnis baru aja, tetapi bisnis apapun lah, selalu ada tantangannya gitu ya. Dan untuk aku sendiri sebagai seseorang yang baru switching career juga sebagai matchmaker, tentu ada challenge dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Challenge dari dalam diri sendiri adalah mungkin saat itu aku belum terlalu confident gitu kan. Ini kira-kira bener gak sih yang aku tawarin ini dibutuhin sama orang? Bener gak sih orang tuh mau bayar untuk ini gitu kan? Begitu juga dengan dari eksternal gitu, yaitu bagaimana kita memperkenalkan sebuah ide baru yang sebenarnya based on research kami secara internal itu memang proven gitu kan, tapi orang belum tentu langsung mau gitu, mungkin orang perlu diedukasi dulu. Jadi tantangannya bukan hanya dari internal tapi juga eksternal, dan untuk ngelakuin semuanya sendiri jujur agak challenging, terutama aku merasa bahwa aku sendiri adalah seorang talent gitu ya, artinya aku masih realize ada leadership skill yang masih perlu aku upgrade lagi nih, terutama terkait dengan bisnis. Nah, karena aku nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri, that's why aku mencari partner untuk membantu aku dalam membangun bisnis ini. Nah, siapa partner yang aku pilih? Ya tentu saja my life partner yang sekarang aku jadikan bisnis partner juga. Jadi
kita berbagi tugas gitu ya, dimana suami aku sekarang juga menjadi CEO dari ranum.co.id. Mungkin bisa ceritain lebih detail, terutama dari sisi perspektif logikalnya gitu ya, tentang apa sih challenge-nya. Karena kalau dari aku sendiri lebih banyak ke customer facing. Jadi aku ingin mengundang suamiku Yaser. Perkenalkan, my life partner and also my business partner, ini adalah Yaser. Mungkin kamu boleh ceritain juga tentang background kamu dan menurut kamu sebagai CEO dari Ranum, apa sih challenge dari membangun bisnis yang baru dan unik ini? Oke, challenge-nya dia menjadi challenge saya. Karena bekerja dengan istri nggak berbeda sama bekerja dengan orang lain gitu. Jadi, by the way, salam kenal, namaku Yaser, CEO of Ranum. Aku punya background di brand marketing, tapi mungkin di saat mau bangun Ranum kan harus ada sosok yang berintegritas dan legit lah, bisa dipercaya sama orang. Kayaknya aku nggak bisa tuh di depan kamera, tadinya baru muncul kamera udah bercanda-bercanda kan. Jadi apalagi ini ngomongin tentang jodoh gitu. Nah kebetulan kita berdua tuh ketemu dari Tinder, dari dating app. Jadi aku rasa bisnis ini adalah buah dari pengalaman dan expertise dan expertise kita berdua. Jadi ngejalaninnya jadi lebih enak karena bukan cuma teori-teori aja yang kita kasih, tapi memang based on pengalaman kita dan juga ada based on science-nya juga gitu. Jadi apa yang anggapannya kita tawarkan ke market juga kita jalanin sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya ini works, tapi tantangannya adalah gimana bikin orang percaya bahwa ini works. Karena hal-hal ekstrim yang kita jalanin sebelum akhirnya menikah, misalnya aku dulu pernah presentasi ke orang tuanya untuk melamar gitu kan, itu kan cukup ekstrim dan nggak semua orang bisa relate seperti itu kan. Nah itu sebenarnya PR-nya lebih ke mengkomunikasikan bisnis ini tuh bentuknya seperti apa yang mereka dapat gitu. Karena ini kan abstrak, nggak ada produknya, nggak ada bentuknya, nggak ada barangnya. Kurang lebih seperti itu sih. Dan juga mungkin kalau boleh nambahin sedikit, bagaimana meyakinkan orang bahwa gini, ketika kita mengembangkan diri, itu ada manfaatnya sampai ke perjodohan gitu. Karena based on pengalaman aku 5 tahun sebagai seorang career coach dan Yaser sebagai pengamat dari aku berbisnis coaching, ternyata masih banyak teman-teman yang kalau misalnya mengembangkan untuk dirinya sendiri, itu mereka kurang semangat ya. Ya betul. Aku mau ngembangin diri untuk gitu diri sendiri tuh nggak mau, tapi kalau aku ngembangin diri buat dapet jodoh, pada mau kan? Yes. Kayak oke, kamu perlu untuk belajar skill conflict management. Iya juga sih, make sense. Akhirnya orang baru mulai bisa berpikir kali ya, memahami lagi bahwa oh iya ya, ternyata beyond dari apa yang kita lihat pernikahan itu baik-baik aja, ada hard work di situ dan ada skill, ada kompetensi sama seperti karir yang ternyata bisa kita kembangin juga gitu. Oke, dari segi ini dulu ya, meaning dari meaning behind love and relationship. Yeah. Kalau ngomongin love itu nggak ada yang namanya transaksional. Jadi only giving, gitu kan? Itu love. Makanya mungkin orang yang jatuh cinta terlihat bodoh dari luar karena selalu memberi tanpa harus ada timbal balik. Yeah. Nah, namun relationship itu all about transaksional. Jadi bisa dibilang menikah itu sebenarnya bisnis. Marriage is business sebenarnya. Orang mungkin mendengar ini agak tabu, kok menikah kan harusnya karena cinta, ibadah apa segala macam. Yes, di dalamnya bisa kita nurture lah cinta di situ. Tapi untuk mempertahankan pernikahan itu sama aja kayak mempertahankan warung yang kamu punya di rumah atau warung makan or apapun itu. Jadi ya that's pekerjaan sih gitu. Jadi yang sering disalahpahami adalah orang nggak bisa ngebedain cinta dan relationship. Dan sebenarnya kalau ngedengerin relationship is all about transaksional, kesannya kan kayak kok ini banget ya timbal balik. Yes, memang timbal balik gitu. Jadi harus di relationship ada di cinta, tapi cinta bisa ada di mana aja. Tapi relationship memang nggak bakal bisa di bawah cinta. Gitu? Oke. Oke. Nah, ngomongin soal relationship sendiri, mungkin aku ingin memperkenalkan sebuah ilmu yang kita gunakan juga di ranum.co.id. Itu adalah emotional intelligence. Dan kenapa kita mengambil ilmu emotional intelligence ini sebagai salah satu basis untuk membantu orang memanage cintanya? Karena di dalam ilmu emotional intelligence itu
dari 4 pilar terakhir itu adalah relationship management. Namanya aja menarik ya, relationship tuh seakan-akan orang agak tabu tuh, ada kata-kata manajemen, karena manajemen biasanya berhubungannya sama bisnis atau biasanya berhubungannya sama administrasi dan segala macam. Tapi ternyata relationship juga perlu di-manage. Dan relationship ini perlu di-manage bukan hanya di pekerjaan, tapi even di relationship. Ya, di rumah pun. Di rumah pun. Jadi banyak orang yang lupa sebenarnya kalau misalnya kita mau jatuh cinta dan mau punya relationship, itu nggak bisa kayak sliding, atau kalau sliding tuh kayak naik perosotan gitu ya, akan terjadi begitu aja, tapi juga perlu diusahakan. Nah, apa yang perlu diusahakan itu adalah memiliki kompetensinya itu sendiri. Nah, sebelum memiliki kompetensinya, aku juga pengen ngejelasin salah satu kesalahpahaman dari orang mengenai relationship itu sendiri. Ketika orang memutuskan untuk pacaran atau menikah, itu pada dasarnya sudah sampai di tahapan yang namanya komitmen. Nah, sebelum kita komit dengan seseorang, sama halnya seperti di bisnis, tentu ada proses untuk pengenalan, ada proses untuk pencocokan gitu kan, untuk sampai akhirnya kita yakin bener nggak nih aku bisa kerja bareng sama dia atau hidup bareng sama dia sampai for the rest of our life. Jadi banyak orang yang kelirunya adalah mereka hanya membayangkan menikah itu adalah ya udah pestanya gitu kan, kemudian ya udah yang penting keluarganya cocok, tapi mereka kurang memahami lebih dalam tentang apa yang perlu aku cocokin to one another. Jadi di Ranum kita menawarkan sebuah step tambahan dan juga lebih clear sebelum sampai ke commitment phase. Perlu ada 2 tahap lainnya, yaitu ada chemistry phase dan juga ada compatibility phase. Nah, salah satu kesalahpahaman lainnya adalah orang itu mau menikah kebanyakan hanya karena cinta. Based on chemistry. Yes. Chemistry itu suka menipu. Jadi kayak jatuh cinta, tapi sebenarnya nggak ada kecocokan di situ. Betul. Dan chemistry ini hati-hati. Chemistry itu sebenarnya maksudnya adalah there's a chemical inside our brain by scientific gitu ya. Ketika misalnya aku ketemu sama seseorang, dia sparking sesuatu nih di dalam diriku. Masalahnya lu ngerti nggak? Ini tuh sparking inside you. Itu artinya apa? Jangan-jangan what sparks inside you bukan sesuatu yang sehat, tapi jangan-jangan sebenarnya your gut feeling atau your brain itu ngasih sinyal ke badan bahwa sebenarnya ini red flag. Atau sekedar nervous aja. Tapi akhirnya kita nggak bisa mengartikan itu sebagai hal yang benar, dan akhirnya kayak yaudah gue berbunga-bunga, jadinya aku pacaran, habis itu aku menikah. Tapi kan pernikahan tidak seindah itu gitu kan. Pernikahan juga perlu di-manage, pasti ada konflik, pasti akan ada perbedaan, dan bagaimana kita bisa lebih ready untuk menghadapi itu. Makanya kita mencoba seimbangkan Ranum dengan compatibility phase. Jadi di dalam compatibility phase ini berbeda dengan dating app. Kalau dating app mereka itu hanya mencocokkan berdasarkan mungkin tulisan title pekerjaannya apa, kuliahnya di mana, ataupun tinggi dan berat badan. Tapi beyond that, sebenarnya apa yang harus kita cocokkan to one another adalah misalnya apa nilai hidup yang aku miliki dan apa nilai hidup yang dimiliki oleh calon pasanganku. Begitu juga dengan cara komunikasinya. Begitu juga dengan fighting language-nya. Jangan cuma love language-nya aja. Ya, berantemnya cocok apa enggak nih? Betul, sehat apa enggak gitu. Karena itu yang akan menentukan keberhasilan ataupun apakah relationship kita bisa menjadi meaningful atau tidak. Kamu lagi ngangguk-ngangguk di belakang kamera ini? Yes. Jadi artinya yang kita tawarkan berbeda itu adalah bagaimana untuk jangan hanya sekedar menjalin relationship based on chemistry or love only gitu. Tapi coba seimbangkan juga dengan logika bahwa ada compatibility di situ, dan bagaimana kita juga mencari kecocokannya supaya beneran kalian bisa ngedapetin relationship yang meaningful dan bisa di-manage lebih baik juga. Jadi compatibility logic, chemistry feeling, commitment hard work. Yes. Kita akan main disordered. Coach Hanes dan juga Mas Yaser mungkin akan dijawab secara cepat, nggak usah berpikir, tidak perlu reason juga ya. Oke, mungkin sekarang ke Coach Hanes dulu. Cowok green flag tapi bau badan atau cowok red flag tapi wangi? Cowok green flag tapi bau badan. Karena masih Karena? bisa gue mandiin. Masih bisa gue ajak olahraga dan lain-lain. Tapi karakter itu susah dirubah. Oke, sekarang gantian ke Mas Yaser. Dimarahin karena izin atau dimarahin karena ketahuan? Karena ketahuan.
ketahuan. Tapi bukan ketahuan yang misalnya Iya. bikin tato gitu. Iya, atau enggak Nah, kayak beli ada otomotif something gitu. yang kayaknya izin akan mempersulit. contohnya. Bikin tato gitu, Oh, beli gitu. mainan gitu. Oh, ya, gitu ya. Jadi lebih beli baik- jam tangan. Mendingan udah nyampe nih paketnya ke rumah. Sekalian jujur. Bisa kita diskusikan. Iya, oke. Lebih baik dimarahin karena ngomong jujur atau bohong tapi terus merasa bersalah. Dimarahin karena ngomong jujur, karena lebih lega sih, biar nggak beban juga. Karena kalau beban tuh di otak akhirnya nge-freeze, nggak bisa berfungsi secara normal sehari-hari. Jadi mendingan dimarahin tapi habis itu solve dan ya udah kita bisa move on. Sangat positif. Sekarang ke Mas Yaser ya. First dating ngajak ke rumah hantu atau museum? Museum. Oh gitu. Kenapa Biar tuh? ngobrolnya bisa deep talk. Deep talk. Oke. Oh ya. Oke. Oke, sekarang ke Coach Anes lagi. Ngedate di pantai atau di pegunungan? Pantai, soalnya gue suka view pantai. Jadi kalau gue happy dan cerah, pasti pasangan gue bahagia. Oh iya, oke. Lebih spesifik di ini beach resort sebenarnya. Oh, Kalau di gitu. pantainya Wow. di kepanasan cranky. Jadi masih adem pantai tapi tetap adem. Oh gitu ya, oke, Bener kan? eksklusif ya. Oke, mungkin sekarang ke Mas Yaser lagi. Pertanyaan selanjutnya, physical touch atau quality time? Quality time. Di dalam quality time kita bisa pegang-pegang. Oh iya bener juga. Bener banget lagi. Oke, mungkin ini terakhir ya untuk Coach Anes nih. Pilih cowok humoris atau cowok pinter? Nah susah kan? Humoris, soalnya udah terbukti kalau humornya bagus biasanya dia pinter sebenarnya. Oh, fun fact. Tapi kalau orang pinter belum tentu dia humoris. Jadi yang Oh, ada gitu. stres nanti. Gitu. Humor itu pakai intelektual. Betul, setuju sih. Jadi humoris. Ya sayang ya? Oke, thank you. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk di matchmakingin sama aku ataupun ikut ke dalam programnya Ranum, mungkin aku pengen ngejelasin 2 garis besar yang bisa teman-teman ikutin. Yang pertama adalah personalized matchmaking, artinya ini lebih one-on-one sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini akan cocok buat kamu yang sebenarnya secara karir udah sukses banget, bener-bener nggak punya waktu dan nggak mau buang-buang waktu untuk mencari pasangan yang memang serasi dengan kamu. Karena nanti di dalam personalized matchmaking ini, aku sendiri yang akan menyeleksi, aku yang akan menginterview dan aku yang akan melihat profilnya dan mengecek kecocokannya, compatibility-nya dengan dirimu. Nah, untuk matchmaking ini, kalau kamu memang tertarik untuk mengikutinya, kamu bisa kontak aku aja di Instagram @coachanes ataupun kamu bisa cek di coachanes.com. Di situ ada panduannya untuk bagaimana kamu bisa menghubungi tim kami gitu ya, dan nanti tim kami akan menginformasikan untuk tahapan-tahapannya. Nah, untuk price listnya sendiri, personalized matchmaking ini karena balik lagi yang ngerjain adalah aku sendiri dan aku yang akan mencarikan kecocokannya antara kamu dan dia, maka memang secara price list akan lebih premium, yaitu start dari 35 juta untuk 6 bulan. subscription 6 bulan gitu. Jadi nanti di situ akan ada kita bisa diskusikan kamu butuh berapa kandidat, kita kira-kira punya data poolnya seperti apa, dan nanti kita akan memberikan proposal untuk price list yang akan sesuai dengan kriteria atau kebutuhan kamu. Itu adalah dari personalized matchmaking. Nah, yang satunya lagi, Ranum, yang sifatnya lebih ke personal development dan juga lebih ke community base. Saat ini kamu bisa mengaksesnya di ranum.co.id. Per Februari 2025 memang masih open beta, tetapi di dalamnya apa yang bisa kamu explore? Yang pertama ada assessment gratis namanya Ranum Monster. Jadi Ranum Monster ini adalah Tes kepribadian. Assessment kepribadian. Kalau kamu ingin mengetahui bahwa gimana sih kepribadian kamu, terutama based on MBTI gitu ya, dalam romantic relationship khususnya, kamu bisa cek di situ. Yang kedua, kita akan launching di awal Maret 2025 ini. Produk pertamanya Ranum itu adalah Akar. Nah, Akar ini isinya apa sih? Isinya adalah asesmen Ranum Kompas yang mungkin tadi aku telah jelaskan,
tentang bagaimana kita bisa memahami nilai apa yang prioritas dari diri kita yang nantinya bisa dicocokin nih sama calon pasangan kita ataupun pasangan kita sendiri. Dan nanti bukan hanya hasil assessment aja yang akan kamu dapatkan, tapi juga kamu akan mendapatkan konsultasi dengan psikolog supaya kamu bisa ada interpretasinya, kamu bisa ngerti nih artinya apa, dan kamu bisa bikin semacam strategi call, jadi kamu bisa tahu dari assessment ini gimana sih caranya aku bisa mengimplementasikannya dalam hidupku sehari-hari. Dan dia masuk jadi single poolnya Ranum. Exactly. Jadi itu yang pertama dari produk akar. Milestone berikutnya kita akan punya produk berikutnya tunas dan akar. Mekar. Oh ya, tunas dan mekar. Jadi tunas dan mekar ini nanti sifatnya akan lebih dalam lagi, terutama dalam proses find your soul atau pengenalan dirinya. Dan nanti di bagian mekar baru akan ada proses untuk menghubungkan kalian para single. Jadi sampai saat ini kita memang belum langsung menghubungkan. Kenapa? Karena kita pengen supaya teman-teman yang mau kita hubungkan nantinya, kalian sudah mempersiapkan diri dulu dengan mengikuti tadi journey assessment ataupun konsultasi dengan psikolog kami. Nanti penghubungan itu untuk community base-nya akan ada berbagai macam agenda. Kita akan bikin slow dating event, kita akan bikin roadshow dari kampus to kampus, office to office gitu ya, supaya kita bisa saling menjodohkan gitu ya kalian secara community base. Jadi itu tadi bedanya antara Ranum dengan personalized matchmaking. Nah, nanti kalaupun misalnya kamu juga butuh bantuan gitu ya, misalnya untuk menyeimbangkan work-life balance, let's say kamu mau explore tentang karir juga, ataupun mau explore tentang emotional intelligence juga, bisa tetap cek di Instagram @coachanes. Nanti di bagian bio-nya ada link yang bisa kamu pelajari tentang bagaimana aku bisa membantu kamu, terutama dari sisi coaching, dan juga ada e-course yang bisa kamu pelajari sendiri di rumah.